Oke, selamat pagi semuanya. Kita balik lagi di program dari RSUD Seconegoro ya, yaitu Sehagi seputar kesehatan gigi. Di sini balik lagi sama kita semua ya, ISIP Gigi atau dari kedokteran gigi. Kebetulan saya Alifah Nur Aida dan ini rekan saya Dokter Gigi Renal Aji Dharma Pamungkas. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Hari ini sepertinya senang sekali ya, happy sekali hari ini. Iya, harus selalu happy dokter, selalu ceria. Oh, selalu ceria. Karena kita akan mengisi Sehagi nih. Oke, Sehagi ya. Hari ini kita mau membahas apa nih, Dokter Reno? Jadi saya hari ini mau buat topik atau kita mau bahas topik tentang perawatan di tukang gigi. Nah, kita nanti akan bahas gimana sih dari sejarahnya tukang gigi, dari undang-undangnya dari tukang gigi, nanti kewenangannya apa, seperti apa, terus juga permasalahan apa yang terjadi di masyarakat mengenai tentang perawatan yang telah dilakukan tukang gigi. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah edukasi. Gimana sih edukasi, misalnya sebenarnya tukang gigi ini ada khususnya atau legalitasnya, tetapi kebanyakan yang di masyarakat adalah kebanyakan ada yang tidak memiliki legalitas seperti itu, sehingga nanti di akhir kita akan berikan edukasi nih dok. Oke, baik, kita nanti akan membahas sedikit ya, kita nggak bisa banyak sekali membahas karena ini memang sebagai topik yang sering trending gitu di sosial media. Betul sekali. Kayak resiko apa sih nanti kalau misalkan kita melakukan perawatan gigi di tukang gigi, atau kita sebutnya bukan tukang gigi ya, seperti ahli gigi atau salon gigi, itu sama aja ya, karena kan mereka tidak mengalami atau tidak menjalani pendidikan yang mungkin beda dengan dokter gigi seperti itu. Kalau dokter gigi gimana, Dokter Reno? Selama pendidikannya? Selama pendidikan S1-nya kurang lebih 4 tahun, dan juga setelah itu ada proses klinik. Nah, proses klinik ini disebut dengan koasisten selama kurang lebih minimal 2 tahun ya dok ya. Oke, bisa 2 tahun, bisa lebih mungkin ya, tergantung masing-masing anaknya. Betul. Oke, topik ini memang sering muncul mungkin ya di sosial media kita semua, bukan hanya kita sebagai profesi dokter gigi, tetapi juga masyarakat semua yang mungkin sering melihat kayak, oh kok giginya putih sekali, seperti kalau orang menyebut permen mentol seperti itu. Kalau enggak, mungkin dia pasang behel tapi kok giginya goyang atau giginya ternyata maju sekali gitu. Nah, nanti kita bahas gimana resiko perawatan gigi di tukang gigi. Sebelumnya nih, tukang gigi itu apa sih, dok? Baik, tukang gigi itu sebenarnya adalah kita melihat dulu dari awal terbentuknya. Jadi pada saat profesi tukang gigi di Indonesia ini muncul sejak ada zaman penjajahan dulu. Nah, tetapi dulu awal mulanya terbentuk itu adalah ketika bangsawan Belanda ini ketika masih menjajah Indonesia ini kan kekurangan dokter gigi atau tenaga ahli gigi. Nah, sehingga pada saat itu dibuatlah sekolah kedokteran gigi yang bernama Stofit ya? Itu School Tooth Opleiding van Indes Tandsten di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1928. Nah, pada angkatan pertamanya itu berjumlah sekitar 21 orang. Nah, salah satu dari angkatan itu ada yang bernama Dr. Mustopo. Dr. Mustopo. Nah, Dr. Mustopo ini akhirnya karena memang untuk memenuhi jumlah tenaga ahli gigi, akhirnya membuat suatu kursus. Nah, dibuatlah suatu kursus tukang gigi. Nah, bersama Dr. Mustopo. Nah, setelah dari kursus tersebut mempunyailah surat legalitas sebagai tukang gigi. Adapun kewenangannya juga diatur dalam undang-undang. Nah, menurut undang-undang, tukang gigi memiliki pengaturan hukum tersendiri yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Permenkes RI tahun nomor 39 tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan, dan perizinan pekerjaan tukang gigi. Nah, peraturan ini dibuat atas dasar pertimbangan agar pemerintah dapat memantau kinerja tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya di masyarakat. Nah,
dan lain sisi ada suatu undang-undang yang perizinan tukang gigi diatur dalam pasal 2 Permenkes Republik Indonesia tahun 39 tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap penyedia jasa pasang gigi harus bersertifikasi diri kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau dinas kesehatan kabupaten atau kota setempat untuk mendapatkan legalitas penyedia jasa pasang gigi. Nah, dijelaskan juga pada pasal 6 ayat 1 Permenkes Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 diatur dengan jelas mengenai pekerjaan yang dapat dilakukan tukang gigi tidak boleh membahayakan kesehatan, tidak boleh menyebabkan kesakitan, dan tidak boleh menyebabkan kematian, aman, serta tidak bertentangan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, adapun wewenang dari tukang gigi diatur dalam pasal 6 ayat 2 Permenkes Republik Indonesia tahun 39 tahun 2014, yaitu membuat dan memasang gigi tiruan lepasan atau sebagian atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing akrilik yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi. Nah, di situ jadi dimulai dari awal mula terbentuknya tukang gigi dan juga ada kewenangan-kewenangan tertentu yang harus dijalankan oleh tukang gigi tersebut. Oke, tadi dijelaskan ya sejarah tukang gigi itu memang tadinya hanya karena untuk menanggulangi kebutuhan dokter gigi yang mungkin meningkat pada tahun tersebut ya, tetapi memang SDM dari dokter giginya memang kurang seperti itu. Jadi memang pada saat itu di bawah naungan tenaga medis atau dokter gigi sendiri. Nah, sekarang memang karena sejarahnya seperti itu dan juga peraturan-peraturannya seperti itu, seharusnya berarti tukang gigi itu tidak boleh memberikan resiko atau permasalahan baru ketika dia menangani suatu kasus atau masalah gigi. Betul. Jadi terkait tadi ya, dari sejarahnya kita juga melihat dari kewenangannya, berarti tukang gigi ini hanya boleh membuat dan memasang gigi tiruan, tetapi dengan satu syarat, yaitu tidak ada akar gigi yang tertutupi. Dan proses pembuatan gigi tiruan ini adalah menggunakan jenis akrilik yang heat cure. Akrilik heat cure. Akrilik heat cure itu apa sih, Dok? Jadi akrilik heat cure itu adalah suatu proses dari sebelum terbentuknya gigi tiruan itu, yaitu secara polimerisasinya secara panas atau dengan proses perebusan seperti itu. Oke, jadi membuat gigi tiruan tidak langsung jadi gitu ya, Dok? Betul. Tapi ada prosesnya dari direbus, kemudian kita pasang kembali untuk bahannya, kemudian kita lakukan pemolesan. Betul. Seperti itu ya. Yes. Jadi untuk sejarahnya memang seperti itu. Nah, kenapa sekarang itu jadi bergeser seperti itu? Kenapa jadi tugas atau wewenang dari tukang gigi ini semakin dekat ataupun mirip atau menyerempet lah ya dengan dokter gigi? Itu gimana sih, Dok? Bisa mungkin ada tanggapannya gitu. Nah, sebetulnya itu adalah jika dilihat dari peraturannya adalah menyalahi aturan, karena yang tadi telah disebutkan tadi bahwa tukang gigi ini boleh membuat gigi atau memasak gigi, tetapi harus dengan suatu persyaratan tertentu. Nah, yang kita temui di masyarakat adalah banyak nih tukang gigi yang mungkin belum ada perizinan tetapi membuka salon gigi. Nah, tersebut juga sudah menyalahi aturan, Dok. Jadi kan sudah menyalahi aturan tuh dari situ, dari izin buka usahanya sudah menyalahi aturan. Yang kedua, ada nih salon-salon gigi yang memasang behel atau alat bantu ortodontik. Nah, seharusnya ini dikerjakan oleh spesialis ortodontik atau dokter gigi yang mempunyai suatu kewenangan khusus. Nah, terus juga ada yang melakukan veneer nih, Dok. Jadi veneer? Ya, veneer. Jadi nanti giginya
putih banget. Padahal kalau di dokter gigi ada suatu step-step tertentu nih sebelum dilakukan suatu perawatan veneer gitu. Jadi melihat dari kondisi giginya, dilihat dari warnanya seperti itu. Jadi sehingga nanti di hasil akhirnya itu sesuai dengan anatomi dan juga secara view-nya ini bagus, Dok. Nah, seperti itu. Dan ada lagi nih, Dok, yang mungkin implan, Dok, melakukan implan, Dok. Implan? Iya. Padahal untuk kita sendiri sebagai dokter gigi umum tidak boleh ya? Iya, harus menjalani suatu pendidikan lagi ya. Okay. Baru boleh melakukan suatu perawatan tersebut. Tetapi ini dilakukan di tukang gigi, Dok. Nah, dan ada juga selain implan ini, Dok, ada juga kasus-kasus ortodontik ini yang giginya ini mengalami kegoyangan atau pada saat pemasangan ini tidak sesuai dengan prosedur, Dok. Akhirnya ada gigi yang tidak sesuai dengan tempatnya atau lebih maju, lebih mundur, atau giginya menjadi berputar. Oke, jadi itu contoh-contoh perawatan yang dilakukan tukang gigi atau salon gigi lah ya, di era sekarang ini. Betul. Memang tadi sempat disinggung ya, kalau misalkan untuk izin usahanya saja itu sudah menyalahi seperti itu ya. Saya juga menemukan itu untuk beberapa salon gigi lah ya kita bilangnya, itu sudah mempunyai sertifikat nih, Dok, karena mereka melakukan pelatihan behel atau pelatihan tambal gigi ya, yang sederhana saja. Itu gimana sih kira-kira, Dok? Nah, itu saya nggak tahu juga, Dok, yang mengeluarkan sertifikat itu apakah dari lembaga resmi. Lembaga resmi itu dalam artian dokter gigi yang memang melakukan atau instansi tertentu yang melakukan suatu proses pengajaran, atau memang dalam tanda kutip ini dibuat-buat sendiri, Dok. Nah, seperti itu. Jadi misalnya nih, saya kan juga punya teman, ada yang melakukan suatu kursus tertentu. Nah, itu biasanya memang ditanyakan juga, Dok, STR, surat tanda registrasi. Nah, mungkin di dokter gigi, di tukang gigi ini kan sebenarnya ada suatu perserikatan atau organisasinya, Dok. Nah, mungkin dari situ juga akan ditanyakan juga, Dok, sebelum melakukan suatu kursus. Nah, tukang gigi tapi kok menjalankan di luar dari kewenangannya. Nah, seperti itu. Nah, itu juga harus dikonfirmasi lagi sertifikasinya dari mana, seperti itu, Dok. Berarti kalau misalkan nih ada kita sebagai masyarakat awam ya, bukan dokter gigi, kita mau melakukan perawatan sederhana seperti mau veneer ya, memutihkan gigi atau bleaching yang menggunakan bahan seperti itu ya. Kemudian kita datang di salah satu tempat yang memang kita tahu dari teman seperti itu. Katanya sudah mempunyai sertifikat, sudah mengikuti pelatihan. Kita cara cross check itu gimana sih, Dok? Nah, itu. Jadi sekarang kan kita juga bisa memanfaatkan jejaring media sosial, Dok. Nah, kita melalui jejaring media sosial tersebut bisa nih mengecek suatu, misalnya bersertifikat dari suatu lembaga apa. Nah, kita juga bisa mengecek tersebut dari lembaga ini. Nah, juga misalnya suatu lembaga tersebut memang sudah ada legalitasnya, Dok, ada nomor perizinannya. Nah, itu yang bisa kita cek melalui jejaring sosial media, Dok. Berarti yang kita cek itu ininya ya, yang mereka kata dokternya ya. Berarti kita cek bisa di organisasinya atau mungkin di registrasi kedokterannya ya. Betul. Nanti kita bisa cari juga di Google ya, bisa diketik nanti cara mencari dokter gigi sesuai dengan nomor perizinannya itu ada. Nanti kita bisa cari dan kita bisa pastikan nih, oh ini beneran dokter gigi nggak sih? Oh ini dokter gigi atau cuman salon gigi nih? Kayak gitu ya. Tadi sempat disinggung juga ya, ada perawatan banyak ya yang dilakukan tukang gigi sekarang ya. Tadi ada behel, kemudian veneer ya, sampai implan tadi ya yang dijelaskan ya. Itu kira-kira kalau misalkan kita perawatan di dokter gigi gitu, bukan di tukang gigi, itu prosesnya tuh gimana sih, Dok, tiap perawatannya itu? Jadi misalnya ortodontik nih, kita ambil kasus misalnya ortodontiknya. Nah, dalam perawatan ortodontik ini dilihat dulu dari suatu ronsen, dilihat dari ronsennya, bagaimana profilnya, bagaimana cefalometrinya, bagaimana
dari X-ray tersebut apakah ada indikasi-indikasi perawatan tertentu, misalnya ada perawatan pendahuluan seperti itu. Nah, perawatan-perawatan tertentu atau perawatan pendahuluan ini juga akan berfungsi dok selama masa perawatan ortodontik ini. Apakah nanti gigi ini akan mengganggu atau tidak? Nah, ketika akan gigi ini dalam proses tersebut kemungkinan akan mengganggu proses perawatan ortodontik ini, kemungkinan akan dirawat di perawatan pendahuluan atau di awal. Nah, setelah itu, setelah dilakukan perawatan, kita juga sebagai dokter gigi ini juga akan memantau bagaimana profil wajahnya, bagaimana juga kondisi giginya seperti itu dok. Misalnya ada kondisi gigi memang mengalami berlubang, nah seperti itu bisa dilakukan perawatan pendahuluan dulu seperti itu dok. Jadi tidak langsung datang langsung dipasang dok. Oke, berarti kalau di dokter gigi ada tahapan-tahapannya seperti itu ya dok ya. Kalau misalkan dokter gigi itu dari A sampai Z harus beberapa kali datang gitu ya. Betul. Kalau di tukang gigi sekali datang langsung dipasang gitu. Nah, gitu dok. Pada umumnya seperti itu dok. Tapi saya pernah dok dapat kasus nih dok ya. Ada seorang pasien perempuan datang ke suatu pelayanan kesehatan nih dok ya. Nah, ternyata mau cabut gigi ya. Nah, pasien tersebut kan sedang melakukan perawatan ortodontik atau behel. Ternyata setelah diselidiki perawatannya di tukang gigi atau di salon gigi dok. Tapi cabutnya di dokter gigi ya? Cabutnya di dokter gigi. Akhirnya kita gali lagi. Nah, terus pada awal pasien ini datang kan saya tanyakan dok, ini pasang behelnya di mana? Bilangnya sih di dokter gigi. Tetapi setelah kita anamnesis, kita tanyakan ulang, kita memberikan suatu saran nih, dok, mbak kalau mau cabut gigi ini bracketnya harus dilepas dulu, karet bracketnya harus dilepas dulu. Nah, setelah dilakukan pelepasan karet bracket, ternyata wire-nya ini dilem dok. Wire-nya dilem? Iya. Di bracketnya itu? Di bracketnya itu. Sehingga tidak bisa dilakukan perawatan pencabutan pada pelayanan kesehatan tersebut. Oke, berarti kalau dilem terus nanti cabut giginya gimana? Nah, itu yang jadi susah dok. Nah, karena saya tidak mau melakukan pemasangan terhadap suatu ortodontik tersebut dok, nah akhirnya saya berikan saran untuk kembali lagi ke tempat pemasangan. Jadi hari itu tidak bisa dilakukan suatu perawatan dok. Oh gitu, berarti kunjungan pasiennya itu ngapain dok akhirnya? Akhirnya saya berikan edukasi dok. Oh, hanya edukasi aja ya? Edukasi bahwa pemasangan ortodontik ini seharusnya seperti ini. Nah, setahu saya ya dok ya, setahu saya dan juga ini mungkin ada di textbook pemasangan ortodontik itu cekat seharusnya seperti ini, tidak seperti ini. Nah, saya berikan edukasi untuk konsultasi ke dokter gigi dok, kembali lagi ke jalur yang benar. Oke. Agak sesat gitu ya mungkin ya pasiennya. Nah, kita luruskan saja dok, kita berikan edukasi. Memang jadi kan perawatan ortodontik ini berjangka panjang dok. Oleh karena itu kita harus berikan edukasi yang lebih sebagai tenaga ahlinya gitu. Tenaga ahlinya. Betul itu dok. Jadi memang untuk perawatan behel itu mereka menawarkan dari tukang gigi atau salon gigi ya, memang menawarkan harga yang miring atau sangat-sangat terjangkau gitu ya. Sempat menemukan harganya berapa dok untuk pemasangan behel? Ada pernah suatu FYP nih dok di TikTok saya dok, 60.000 dok. 60.000 sudah atas bawah ya? Oke. Saya nggak tahu itu dok. Kalau di dokter gigi berapa dok kira-kira? Ya mungkin kisaran ya adalah pricey ya, lebih pricey. Ya. Tiap dokter berbeda-beda ya. Untuk lebih lanjut bisa ke dokter gigi setempat. Ya, jadi ini nanti kita sambung lagi ya dok ya? Oke, siap. Kita dengarkan lagu dulu. Kita menikmati suara lagu dari kami. Ya oke, kita balik lagi ya Dr. Reynold ya. Tadi kita sudah jeda sedikit ya untuk merefresh otak kita ya. Tadi kita pembahasannya agak lumayan berat nih ya kan. Tadi sudah membahas tentang
behel ya. Iya, Jadi betul. sampai 60.000. Padahal di dokter gigi bisa mungkin 10 kali lipatnya. Mungkin ya lebih pricey ya dok ya, karena sekali mungkin lipatnya, gitu ya. menjalankannya sesuai dengan keilmuan dok, dan juga Betul. bahan yang sesuai dengan rekomendasi dok. Oke. Tadi selain behel dok, yang dilakukan tukang gigi itu apa sih? Nah. Gitu. Kayak kebanyakan itu karena mungkin masyarakat pengen giginya bersih dan putih ya dok ya. Salah satunya adalah veneer dok. Veneer. Oke, veneer itu biasanya kalau di dokter gigi itu ini ya, kita itu bisa pasang yang sudah jadi atau kita membuat sendiri seperti itu ya. Betul. Karena kita melapisi gigi seperti betul, itu ya. Kalau di tukang gigi nih, yang dilakukan tuh apa sih dok? Nah itu dok. Jadi ada postingan-postingan di sosial media, di TikTok dan di Instagram tersebut yang memperlihatkan memang ada diskon nih pemasangan veneer. Nah setelah dilakukan penelusuran lebih detail, ternyata veneernya ini kalau kita dipelajari di kedokteran gigi ini dok, tidak sesuai dengan anatomi dan juga bentuknya dok. Oke. Nah, bentuknya ini dari segi bentuknya saja dok, dari anatominya tidak sesuai dengan anatomi gigi, sehingga terlihat view-nya ini kurang estetik gitu dok. Kurang estetik gitu ya, Iya. karena kalau anatomi agak susah dipahami gitu ya. Iya. Kita anggap saja itu seperti bentuk naturalnya gigi, betul, Dok. seperti Betul. itu ya. Jadi Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan bentuk natural gigi itu, jadi kalau misal senyum atau ketawa, itu kita lihatnya kok giginya aneh ya, gitu ya. Seperti itu dok, view-nya seperti itu dok. Oke. Nah, yang kedua selain dari bentuk sesuai dengan natural gigi adalah bahannya dok. Bahannya. Nah, kalau di kedokteran gigi ini ada beberapa macam bahan ya dok ya. Oke, ya. Mulai dari porselen, nah, mulai dari komposit juga ada ya dok, yang sekarang mulai terbaru. Betul. Veneer. Nah, itu kan dibuat di laboratorium ya dok ya. Dikerjakan oleh tenaga ahlinya dok. Nah, jadinya sehingga mulai dari bentuknya, komposisi warnanya itu natural dok, sesuai dengan bentuk gigi, sesuai dengan warna gigi pada pasien tersebut, degradasi warnanya seperti itu dok. Nah ini juga berkesampingan dok, yang saya temukan tadi di FYP, di TikTok atau di Instagram. Dari bentuknya saja itu sudah menurut saya kurang banget dok. Oke, bentuknya kurang, kemudian warnanya juga ya kurang. Tidak disesuaikan gitu ya. Nah, terus juga pengelemannya ini dok. Nah, karena veneer itu harus ditempel harus gitu ditempel ya. Dok, harus ditempel menggunakan bahan tertentu. Nah, sehingga setelah dilakukan penempelan bahan tersebut tidak menimbulkan masalah di akhir. Betul. Jadi kalau di tukang gigi nempel pakai apa dok? Nah, yang pernah saya tahu ini pakai limji dok, atau lem Korea. Lem Korea yang warnanya putih itu ya. Itu dok. Itu kalau di tangan kan agak gimana panas gitu ya rasanya. Kalau ditempel di gigi gimana ya? Nah, saya kurang tahu itu dok. Saya tidak pernah mencoba soalnya dok. Mungkin mau mencoba? Tidak. Untuk coba eksperimen gitu? Tidak dok, saya tidak menyarankan seperti itu dok. Jadi memang di tukang gigi atau salon gigi ya kita nyebutnya sekarang ya, karena kalau misalnya disebut tukang gigi kok sekarang gimana gitu ya. Salon gigi aja deh. Salon gigi ya. Jadi memang di salon gigi itu kalau misalkan kita kan sekarang hype-nya di TikTok ya. Di TikTok itu banyak sekali yang mereka menawarkan perawatan gigi yang cenderung ke estetika ya, ke kecantikan seperti itu ya. Dari warna gigi, kemudian mungkin gigi kelinci gitu ya. Karena kan veneer bisa kita buat juga seperti gigi kelinci ya, tetapi kan kita tetap memperhatikan gimana dia menggigit, ketika dia senyum gitu ya. Kita mempertimbangkan itu semua ya. Banyak pertimbangan dari segi pertimbangan. Betul. Tapi kalau tukang gigi kan, kalau salon gigi kan tidak mempertimbangkan itu. Karena tidak mempelajarinya dong. Asal melakukan pemasangan. Yang membedakan kita dengan salon gigi. Karena kita sudah punya pendidikannya ya, ilmunya. Sedangkan untuk mereka yang mungkin memang tidak menjalani pendidikan seperti kita, tidak tahu gitu. Nah, jadi memang di TikTok itu ya dok ya, saya juga menemukan
itu ada memang dia bisa pasang veneer di rumah. Nah, bisa apa namanya, home service. Aduh, itu apaan enak tuh? sekali. Home service bisa sambil tiduran. Nanti gigi kita bangun sudah wow gitu. Sudah wow. Udah putih. Udah putih. Kan? Putih banget. Nah, dari situ kita bisa membedakan nih, kalau misalkan bisa home service berarti itu bisa diindikasikan bukan dokter gigi seperti itu ya, meskipun harganya miring sekali, meskipun dia sangat-sangat terjangkau, tadi behel saja bisa 60.000 ya. Iya, betul. Nah, karena itu memang kita harus lebih aware, harus lebih waspada, lebih bijaksana ya ketika kita mau melakukan suatu perawatan, terutama gigi ya, karena gigi itu ada di dalam rongga mulut kita dan selalu terkena dengan air liur, kemudian kita makan minum juga lewat sana gitu ya. Betul. Kalau misalkan ada bakteri, kuman gitu, langsung masuk ke badan, nanti bisa jadinya seluruh tubuh kuman tersebut bisa masuk gitu ya. Kemudian tadi sempat menyebutkan implan ya dok ya? Iya, betul, implan. Kalau implan sendiri dok, kalau di dokter gigi itu kita boleh mengerjakan nggak sih dok sebagai dokter gigi umum gitu ya? Nah, pada pengerjakan ini atau kompetensinya sebenarnya adalah yang berkompetensi adalah dokter spesialis, dokter spesialis prostodontia bisa, dokter spesialis periodontia bisa, dokter spesialis bedah mulut juga bisa dok. Nah, yang mengerjakan tertentu adalah dokter spesialis ya dok ya. Dokter spesialis ya, kita sebagai dokter gigi umum ini memang kompetensinya tidak sampai di sana. Betul. Gitu ya. Kita hanya bisa observasi saja gitu, Betul. mengamati saja gitu. Kalau yang salon gigi pasang implannya tuh gimana sih dok, tahu nggak? Nah, kemarin itu ternyata menggunakan bukan bahan implan dok, Bukan bahan implan. melainkan bahan skru atau seperti baut yang fungsinya itu berbeda dok. Jadi berbeda fungsi. Nah, yang kalau implan ini menggunakan memang ada suatu produk tertentu, tapi yang digunakan ini skru dok. Skru ini juga memiliki fungsi tertentu, berbeda dok, fungsinya bersebelahan. Seperti itu. Nah juga saya nggak tahu nih dok pemasangannya seperti apa dok. Oke, kalau boleh dijelaskan nih ya, mungkin yang dengerin atau nanti yang ngelihat kita di YouTube gitu ya, skru itu apa sih gitu? Nah, skru ini adalah suatu alat bantu ketika ada suatu mahkota gigi atau ada gigi yang tinggal mahkotanya tinggal sedikit. Nah, mau dilakukan perawatan untuk mengembalikan giginya, mahkota giginya. Nah, biasanya ditambahkan suatu skru itu sebagai tambahan retensi, sebagai penguat agar mahkotanya ini nanti tidak jatuh. Oke. Tidak sering lepas. Berarti kalau misalkan disimpulin nih ya, berarti kan skru itu kayak semacam bur gitu ya. Semacam bur dong. Semacam sekrup gitu ya. Sekrup yang ukurannya mungkin lebih kecil lagi dari skrup yang kita tahu gitu ya. Iya, betul dong. Kemudian kita masukkan ke gigi Ke akar gigi dong. ke akar giginya. Nempelnya di akar giginya. Oke, untuk kita bisa membangun lagi gigi yang mungkin tinggal setengah atau mungkin tinggal sepertiga gitu ya, untuk kita bisa tetap mempertahankan giginya nih di dalam mulut gitu ya. Nah, kalau skrunya itu atau skrupnya itu ya kita jadikan implan, kira-kira nih yang dokter tahu nih ya, itu efeknya apa sih? Nah, yang pertama adalah kalau bahan itu pasti ada ujinya ya dok ya, ada uji biokompatibilitas atau penyesuaian bahan tersebut terhadap jaringan. Nah, dok. Yang kedua adalah implan ini tentunya mendapatkan suatu bahan implan yang ditanamkan ini tentunya mendapat suatu tekanan oklusi yang besar dok. Tekanan oklusi, tekanan gigi tekanan ya? kunyah. Tekanan kunyah yang besar dok. Nah, skru ini kan kecil dok. Apakah luas dari kedalaman skru yang ditanamkan ini dan juga diameter skru ini, apakah bisa untuk menahan dari beban kunyahnya dok? Gitu ya. Memang karena kalau misalkan kita cari tahu ya di Google ya, bahan implan gitu ya, memang
bisa kita temui gitu, bahkan kita bisa tahu harganya gitu. Nah, dari harga mentahnya saja ya, dari harga bahannya saja kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengekspektasikan, oh harganya kalau misalkan dilakukan pemasangan beserta jasanya itu kemungkinan lebih pricey seperti pricey itu. Dong. Karena memang dari bahannya sendiri sudah pricey dong. Betul. Dari bahannya, dari alat yang kita gunakan, terus juga dari bahan yang lainnya dok, dari tambahan-tambahan lainnya. Iya betul. Nah kalau misalkan kita tidak menggunakan bahan yang tepat gitu ya, bahan yang sesuai, memang pasti ada efek samping seperti itu ya. Nah kalau misalkan nih kita sudah membahas nih ya perawatan-perawatan yang sekarang ini dilakukan salon gigi gitu ya. Nah sebenarnya nih kan kita sudah membahas sebenarnya tuh tidak boleh gitu dilakukan oleh salon gigi gitu ya. Nah sebenarnya salon gigi atau tukang gigi ini punya tugasnya sendiri nggak sih dok? Gitu. Jadi ini disclaimer ya dok ya. Ini kita membahas tentang salon gigi atau tukang gigi yang menyalahi aturan. Tapi kan ada tukang gigi yang pada suatu kewenangannya, tetap ada suatu kewenangan, yaitu membuat gigi tiruan, baik itu sebagian atau lepasan yang dari bahan head curing dok. Nah kita akan membahas dari salon gigi yang sudah menyalahi aturannya tadi ya dok ya. Ini sebagai disclaimer aja. Iya, oke. Tadi gimana dok? Pertanyaannya dok? Jadi kan kita ini ya, yang kita tahu gitu ya, tukang gigi kan memang banyak perawatan-perawatan yang sekarang dilakukan yang sebenarnya tuh kewenangannya dokter gigi, bukan tukang gigi seperti itu ya. Kalau misalkan tukang gigi sendiri tuh sebenarnya kan tetap boleh ada gitu kan ya. Kita kan juga mempelajari tetap boleh ada. Untuk tugasnya sendiri gitu, kayak dia tuh bolehnya apa sih gitu di tukang gigi itu. Oke. Berdasarkan peraturan tadi dok. Nah, yang kita sudah bahas ya. Yang kita sudah bahas tadi, kewenangannya adalah hanya melakukan pembuatan, yaitu gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh dari head curing dok, akrilik. Oke, berarti sebatas itu saja dok. Kayak proses labnya ya, mereka melakukan proses labnya. Oke. Kalau misalkan pasangnya nggak boleh? Nggak boleh dok. Oke. Karena ada suatu persyaratan tertentu dok. Misalnya apakah dari mukosanya giginya sudah baik, apakah ada suatu kelainan tertentu. Nah itu kan kewenangan dari dokter gigi dok. Betul. Jadi kewenangan-kewenangan itulah yang memisahkan tugas pokoknya dok. Oke, berarti kalau misalkan kita mau pasang gigi palsu nih ya, kita kan berarti datangnya kemana nih? Ke tukang gigi atau ke dokter gigi nih? Tentunya gitu. Ke dokter gigi. Ke dokter gigi. Berarti nanti kita buat teman-teman ya semuanya, nanti kan kita misal kehilangan gigi nih, kita habis cabut gigi terus nanti makan udah nggak nyaman gitu ya, nanti kita bisa pasang gigi. Nah pasang giginya ini bisa lepasan atau bisa yang permanen gitu. Kalau lepasan ataupun permanen kita tetap datang ke dokter gigi. Gimana nanti di dokter gigi nanti juga ada konsultasi dulu, kemudian nanti setelah itu ketika sudah mantep ya mau pasang gigi palsu gitu, kita nanti ada prosesnya gitu. Nah prosesnya ini yang memang terkadang membuat masyarakat itu nggak sabar gitu, pengennya tuh datang langsung jadi gitu. Nah kalau datang langsung jadi dan mereka mau tetap melayani seperti itu, ada kemungkinan itu adalah salon gigi atau tukang gigi gitu ya. Karena kan memang kalau di dokter gigi sendiri itu memang ada prosesnya dan tidak bisa kita sekali datang langsung jadi gitu ya. Nah dari beberapa kedatangannya atau kunjungan dari pasien itu ya, nanti kan ada proses labnya di mana proses pembuatan gigi palsunya. Nah prosesnya itu sendiri bisa di tukang gigi ya. Nah kita bisa bekerja sama gitu sebetulnya ya, agar kok kalau kita membahas yang sebelum-sebelumnya tadi ya, kok kayaknya gak boleh banget nih gitu. Sebenarnya boleh, kita tetap boleh bekerja sama gitu ya, tapi memang hanya di beberapa step atau beberapa tahapan saja gitu. Karena kita sering menemukan ya dok ya, kalau misalkan orang datang mau cabut gigi gitu ya, ternyata tinggal
sisa akar, kalau kita nyebutnya tunggak gitu ya. Kalau orang-orang nyebutnya tunggak. Nah, tunggak itu ternyata ketika kita tanya kok bisa sudah pasang gigi palsu tapi kok masih ada tunggaknya gitu. Karena sebetulnya kalau misalkan ada tunggak atau sisa akar itu malah membahayakan pasien itu sendiri. Betul, Dok. Bisa menyebabkan infeksi, Dok. Jadi kan di tunggak akar itu kan giginya sudah mati, Dok. Nah, Betul. ketika giginya sudah mati ini terdapat invasi atau ada suatu kuman di situ. Nah, mungkin pada saat sekarang belum menyebabkan suatu keluhan, tetapi di lain hari, di lain waktu dapat kuman tersebut dapat tumbuh dan menyebabkan suatu keluhan. Biasanya terjadi adalah bengkak, Dok, giginya, Dok. Ada gusinya dilihat kemerahan, ternyata di dasar gusinya ada suatu pembengkakan. Nah, akhirnya pasien atau masyarakat merasakan sakit, Dok. Mungkin dari awal gejala panas, terus merasakan sakit kepala, gitu, Dok. Biasanya seperti itu. Makanya kalau sebelum melakukan perawatan gigi ini, biasanya dokter gigi melakukan analisis lagi, Dok, dari kondisi giginya, dari apakah ini perlu perawatan lagi atau tidak, seperti itu. Betul, memang terkadang nih ketika ditanya gitu ya, sempat demam nggak gitu, sempat ngerasa badannya nggak enak badan gitu-gitu, nggih. Itu biasanya bilangnya enggak, sehat-sehat aja gitu ya. Tapi padahal sebenarnya mungkin ketika malam merasa kok badannya agak anget gitu. Nah, kalau misalkan badan agak anget terus ternyata sudah pernah pasang gigi palsu dan giginya ternyata hanya dipotong gitu ya, bukan dicabut gitu, ada kemungkinan memang terjadi infeksi namun tidak dirasa gitu. Badannya sendiri mungkin merasa oh biasa, mungkin kecapean atau apa gitu ya. Memang lebih tepat kita kalau mau pasang gigi palsu atau perawatan yang lain ya, itu bisa ke dokter gigi gitu. Karena kalau misalkan kita tinggalkan seperti itu ya, nanti kan ada risiko-risikonya, termasuk salah satu infeksi gitu ya. Infeksi, Dok. Nah, Betul. Selain infeksi nih, karena kita mungkin tidak mencabut gigi sebelum pasang gigi palsu, risiko yang lain tuh apa sih kalau misal perawatan gigi bukan di dokter gigi gitu ya? Risiko perawatannya adalah ada beberapa lain, Dok. Misalnya pemasangan gigi palsu nih, Dok ya. Tadi bisa menyebabkan suatu infeksi. Nah, infeksi ini ada beberapa macam, Dok, infeksi. Ada yang di mukosanya, ini ada jamur, invasi jamur. Karena tidak terjadi suatu pembersihan dari gigi palsu yang dibuat atau dipasang, tidak bisa dibersihkan, terjadi sisa-sisa makanan, nanti bisa mungkin muncul jamur di situ. Nanti akhirnya mukosa giginya atau gusinya ini menjadi kemerahan, Dok. Gusinya kemerahan gitu ya. Kalau mungkin teman-teman semua ngerasanya mungkin kayak gusinya kok agak panas gitu ya. Gusinya agak panas, perih, terus rasanya agak lunak gitu ya kalau kita raba gitu ya. Sebenarnya kita raba pakai lidah pun bisa ya, kita bisa bedain ya. Kalau misalkan gusi yang lagi ada infeksinya gitu ya, lagi ada kumannya, lagi nggak beres gitu ya, itu kita bisa raba pakai lidah, teman-teman. Nanti kita raba bandingkan dengan sebelah-sebelahnya gitu ya, atau seberangnya boleh, yang penting masih dalam jangkauan lidah gitu ya. Nah, nanti kita bisa raba, kok agak berbeda suhunya meskipun sedikit gitu ya, kemudian kok agak lembek-lembek gimana, kok berbeda gitu teksturnya, itu bisa diindikasikan ya. Kita tidak bisa langsung bilang itu infeksi gitu ya. Itu hanya indikasi atau kemungkinan potensi gitu ya, kalau misalkan memang gusinya itu ada infeksi. Nah, kemudian nih kalau misalkan pasang behel tadi ya, kalau misalkan kita pasangnya bukan di dokter gigi, resikonya apa nih? Nah, ini nih. Jadi ada resiko yang akan dialami oleh pasien ketika tidak melakukan pemasangan gigi ini ke dokter gigi atau pada ahlinya. Ya, yang pertama adalah malfungsi gigi, Dok. Malfungsi itu apa? Nah, yaitu adalah suatu keadaan gimana gigi tersebut tidak memiliki fungsi pada sebenarnya, Dok. Misalnya gini, setelah dilakukan perawatan ortodontik atau behel, ternyata giginya menjadi maju, Dok. Oh gitu.
Terus habis itu gimana? Terus juga atau giginya menjadi berubah posisinya dok. Oh ya. Seharusnya gigi tersebut bisa digunakan untuk mengunyah, tetapi karena mengalami perubahan dok, akhirnya terjadi kegoyangan dan tidak bisa untuk mengunyah dok. Oke, yang tadinya mau benerin biar lebih cantik, lebih ganteng gitu ya, malah jadi susah buat makan ya. Susah buat makan dok. Oke. Karena di perawatan ortodontik tersebut mempunyai gaya untuk melakukan koreksi suatu gigi dok. Koreksi misalnya koreksi suatu gigi di dalam arti mengoreksi misalnya giginya lebih maju ke depan atau lebih ke belakang atau giginya itu melakukan terdapat rotasi atau perputaran. Nah itu biasanya fungsi dari ortodontik cekat adalah merubah posisi tersebut, tetapi pada jalurnya dok. Oke. Nah kalau misalkan kita pasang bukan di dokter gigi ya, berarti kan untuk ilmu itu tidak ada gitu ya, atau mungkin mereka sudah mengeklaim sudah melalui pelatihan gitu ya, sudah punya sertifikat. Mungkin sertifikatnya hanya sertifikat bagaimana cara memasang, pelatihannya ya. Kalau kita mau melihat sisi yang lain ya, mungkin sertifikat tersebut atau pelatihan yang mereka jalani itu hanya cara memasangnya, tidak diajarkan oh nanti kalau giginya gingsul nanti gimana cara perawatannya, tahapannya gitu. Kalau giginya cakil, tahu cakil udah? Nah cakil atau gigi bawahnya itu lebih maju gitu ya, itu nanti perawatannya seperti apa, itu kan yang tahu kan ilmunya yang menempuh pendidikan. Seperti itu. Dan mungkin dok kita tambahan, dan tidak mungkin dok tukang gigi ini akan jadi kursus di dokter gigi dok, maksudnya kursus ortodontik di dokter gigi. Karena tadi ya dok ya berbeda kewenangan ya dok ya. Betul, mungkin juga ketika kita mau melakukan pelatihan gitu ya, kalau kita mau pelatihan, kita pun sebagai dokter gigi juga dilihat dulu STR-nya dok. Nah, tetap dimintakan gitu ya, administrasi. Iya, ya. Sebagai tanda bukti bahwa ini benar-benar sebagai seorang dokter gigi. Nah, ada surat tanda registrasinya dok. Nah, ya intinya kita tetap harus memikirkan risiko apa yang kita mau pilih ya. Kalau misalkan memang kita ekonominya terbatas ya, kita harus tahu resikonya seperti apa. Kita jeda dulu ya dok ya. Kita dengarkan lagu dari kami. Ya, kita balik lagi ya di Sehagi seputar kesehatan gigi. Kita lanjutin lagi ya. Iya dok. Tadi kita sudah bahas tentang resikonya nih kalau misalkan kita perawatan nggak di dokter gigi. Nah kalau misalkan udah terlanjur nih, dok saya udah terlanjur pasang gigi palsu atau udah terlanjur behel atau bahkan udah terlanjur veneer nih, yang tadi jelasinnya pakai lem Korea gitu ya. Terus gimana nih gitu. Kita harus apa nih gitu, coba dijelaskan dok. Iya dok, gimana nih dok kalau sudah terlanjur ke tukang gigi yang melakukan suatu pekerjaan tidak sesuai dengan kewenangannya. Yang pertama adalah kita tanyakan lagi dok, apakah ada keluhan atau tidak. Dari keluhan itu kita juga menanggapi, misalnya dok ternyata veneer yang saya pasang kok lama-lama kok menguning ya, kok ini kok senyum saya kok nggak bagus seperti awal dulu lagi. Nah dengan keluhan seperti itu dok, akhirnya kita lakukan edukasi, dan melakukan suatu perawatan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi pasien tersebut dok. Jadi perawatan yang dahulu ini kita bongkar. Kita lakukan perawatan retreatment. Apa itu retreatment? Retreatment ini melakukan perawatan yang sebelumnya sudah dilakukan perawatan dan kita lakukan perawatan ulang. Nah dari retreatment ini kita lihat dulu dok kondisi giginya seperti apa. Apakah ada masalah atau tidak? Apakah ada karies sekunder
Oke, karies sekunder itu apa sih? Karies sekunder adalah suatu gigi berlubang diakibatkan misalnya adanya pemasangan vinir, kan ada celahnya, mungkin ada celahnya dok dari pemasangan tersebut. Akhirnya sisa makanan itu ada kuman di situ berkembang, akhirnya menjadi suatu gigi berlubang. Mungkin dari situ juga pasien mengeluhkan dok giginya tambah ngilu. Oh iya. Dari situ kita lakukan retreatment untuk melakukan suatu perawatan yang sesuai dengan kaidahnya. Nah, itu pada kasus vinir. Misalnya pada kasus gigi tiruan. Nah, dilakukan pemasangan tetapi seharusnya gigi tiruan lepasan, dok. Tetapi dipasangnya menjadi cekat. Oh iya. Nah, akhirnya timbul bau, dok. Pasiennya merasakan, dok kok saya akhir-akhir ini menjadi bau mulut ya. Terus kalau mau gigit-gigit menjadi sakit. Nah, kita lakukan pemeriksaan. Ternyata pasien ini telah dipasangkan suatu gigi tiruan yang dilem, dok. Atau gigi tiruan tersebut seharusnya lepasan tetapi dilakukan pengeleman sehingga tidak bisa dilepas. Tidak bisa dibersihkan juga ya. Giginya bau gitu ya. Iya. Nah, solusinya apa? Harus kita lepas, dok. Mau tidak mau harus kita lepas. Setelah kita lepas, kita juga harus observasi kondisi rongga mulutnya. Nah, apakah ada biasanya terdapat sisa akar gigi yang belum tertinggal, diambil ya? Belum diambil. Nah, itu yang bisa menyebabkan infeksi. Kita juga harus mengobservasi, dok, kondisinya seperti apa. Nah, kalau terjadi fine aja, dok. Nah, kita bisa menyarankan langsung pencabutan. Tapi kalau terjadi infeksi jamur, infeksi di giginya akhirnya menjadi bengkak, nah kita harus melakukan perawatan dulu, untuk melakukan penyembuhan dari keluhan tersebut, baru bisa di retreatment lagi. Gitu, dok. Berarti kalau udah terlanjur nih ya, atau ini ya kita simpulin dulu ya. Kalau misalkan kita udah terlanjur, berarti yang pertama kita konsultasi dulu ke dokter gigi. Betul. Kita datang dulu ke dokter gigi, terus kita tanya-tanya dulu aja, nggak apa-apa ya. Kita selalu terbuka gitu ya. Kita selalu terbuka nih kalau misalkan kalian memang mau datang ke dokter gigi cuman buat konsultasi aja, mau nanya-nanya aja, mau periksa giginya aja, kira-kira kalau giginya kayak gini kira-kira mau diapain, itu boleh sekali. Dengan senang hati ya, dok ya. Betul, selama tidak sakit ya, datangnya tidak kondisi sakit ya. Kalau kondisi sakit, kita harus lakukan tindakan. Entah itu mau dikasih obat atau mungkin giginya harus diapain, kita harus ada tindakan gitu. Karena memang kita diajarkan pasien datang ke kita sakit, pulang tidak boleh sakit gitu ya. Kalaupun sakitnya kita bisa diredakan, dok. Betul, paling tidak pulang itu tidak menambah pusing ya, karena menambah beban pusingnya, dok. Karena kok habis dari dokter gigi jadi pusing banget gitu ya, kita mengurangi itu gitu. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur, kalau misalkan memang mau datang ke dokter giginya langsung mau tindakan ya boleh gitu ya. Yang penting kita tahu dulu kalian teman-teman semua ini yang mungkin memang sudah terlanjur pasang behel atau mungkin pasang gigi palsu yang permanen gitu ya, padahal harusnya bisa dilepas, itu dari kita memang akan menyarankan untuk melepaskan dulu mungkin gigi palsunya, atau mungkin kalau pasang vinir ya dilepas dulu vinirnya gitu ya. Terus tadi nyambung juga ya, dok, ada karies sekunder ya. Nah, karies sekunder ini bukan hanya bisa terjadi di vinir ya. Betul. Tapi juga kalau misalkan kita tambal gigi, terus kok giginya pasien ngeluh nih, habis sambal kok sakit lagi giginya gitu ya. Itu ada kemungkinan terjadi karies sekunder. Karies sekunder itu kumannya tidak bersih ketika dibersihkan waktu proses penambalan gitu. Jadi bisa jadi infeksi dari kumannya itu sudah terlanjur sampai ke saraf atau memang kurang bersih. Betul. Nah, atau mungkin juga dari bahannya mungkin mudah terkikis gitu. Jadi memang
banyak faktor kenapa gigi kita kok sakit lagi setelah ditambah. Nah, betul. Atau setelah ditambah ternyata pasien menggigit makanan yang keras dok. Akhirnya tambalannya ada yang sedikit pecah, tetapi tidak disadari dok. Betul sekali, karena kita kan tidak bisa melihat gigi kita secara keseluruhan ya. Kita tetap butuh bantuan orang lain untuk melihat gigi kita sendiri gitu ya. Kecuali untuk gigi depan mungkin kita bisa lihat gitu ya. Kalau untuk gigi belakang, atas atau bawah itu mungkin agak susah gitu ya. Kalau misalkan sudah konsultasi nih dok ya, tadi kan disarankan untuk dilepas. Nah ketika pasiennya bilangnya eman dok gigi palsunya dilepas kayak gitu, udah pasang lumayan mahal kayak gitu ya, kita gimana nih nanggepinnya nih? Ya kita kembalikan lagi dok ya, seharusnya terkadang tuh kalau kita konsultasi dan dilakukan perawatan ke dokter yang sebenarnya, itu yang dokter yang memiliki kompetensi yang sebenarnya, perawatan itu akan sesuai dan biayanya lebih terjangkau dok, daripada kita perawatan di salon gigi tetapi nanti ada suatu masalah-masalah tertentu sehingga harus terjadi perawatan yang berpanjang, perawatan yang berjangka, sehingga akan mengakibatkan pembengkakan dari biayanya dok, yang semula inginnya itu pembiayaannya lebih sedikit, akhirnya jadi membengkak dok. Betul, jadi kayak ini ya, tadinya mau ngirit tapi malah jadi nombok gitu ya. Misalkan kita pasang gigi ya, sekitar berapa ya, agak murah lah ya, tapi ternyata tidak di dokter gigi gitu ya. Nanti ada masalah baru, misal nanti ternyata gusinya bengkak atau ternyata giginya sebelahnya jadi rusak gitu ya, itu jadi nambah lagi ya dong. Nah karena nambah lagi itu jadinya kita kok mikirnya udah murah ternyata kurang enak nih, kurang nyaman nih di kita gitu. Jadi mending sekalian aja gitu. Memang selisihnya lumayan. Ya, tapi memang demi kesehatan sendiri seharusnya tetap bisa mempertimbangkan ya, betul. Yang terbaik untuk diri kita itu seperti apa gitu. Nah kalau misalkan yang behel tadi ya dok, tadi kan tetap disuruh dilepas atau gimana nih? Dilepas dok, karena jika di dokter gigi ada peraturan-peraturan tertentu dok, misalnya tentang melakukan suatu pemasangan tersebut, mungkin dari ukurannya, dari jarak, dari pemasangan dari jarak ke giginya. Nah itu yang dipertimbangkan oleh dokter giginya dok. Jadi lebih baik adalah dilepas dok. Oke, berarti diganti yang baru ya kalau memang kondisi giginya itu indikasi untuk pemasangan behel ya. Kalau misalkan giginya sudah bagus, hanya untuk estetika ya, kecantikan saja, untuk FOMO ya kita bilangnya ya, FOMO gitu. Mengikut-ngikut lah ya, orang-orang kok pada pasang behel gitu ya, kok kita jadi pengen gitu. Saran dari kita jangan ikut-ikutan, jangan FOMO ya kalau tentang perawatan gigi ya. Menyukuri nikmat dengan keadaannya ada, tetap bisa eksis kok dok. Iya betul sekali. Jadi kalau misalkan memang kita rasa gigi kita tuh udah rapi gitu ya, udah bagus gitu, tidak ada mungkin ketika makan juga tidak mengganggu gitu ya, lebih baik tidak usah pasang gitu. Karena dari dokter gigi pun ya kita diajarkan untuk meminimalkan perawatan yang tidak penting ya. Dan kalau menambah risiko ya dok. Betul. Kalau misalkan gigi sudah bagus, nanti kita pasangkan behel, ada kemungkinan gayanya malah merubah bentuk giginya atau posisi giginya. Nah dari situ malah jadi nambah masalah baru, ya kan? Daripada seperti itu, mending tidak usah. Kecuali memang kondisi giginya berantakan atau gingsul ingin dibenarkan, itu boleh sekali untuk pasang behel di dokter gigi, karena kita tidak menyarankan untuk di tempat lain ataupun di salon gigi hanya untuk tujuan estetika. Kemarin saya menemukan dok, dia itu double combo. Jadi dia itu pasang behel, tapi tujuannya adalah untuk memasang gigi palsu. Gigi baru. Jadi gigi yang kan kita kalau cabut gigi dengan kondisi gigi goyang, ada kemungkinan kan mahkota dan akarnya masih utuh.
itu ditempelkan di sana, direkatkan menggunakan orto. Jadi seolah-olah giginya sudah hilang itu ada lagi. Dan akarnya itu ada di depan gusi. Kalau kita senyum atau ketawa itu kelihatan akarnya. Itu gimana tuh, Dok? Ini penjelasannya gini ya, Dok ya. Jelas tidak sesuai, Dok. Jelas tidak sesuai dengan kaidah ilmu yang kita pelajari, Dok. Nah, kalau misalnya gigi hilang nih, giginya sudah goyang, itu kan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, apalagi kegoyangan ini sudah derajat yang 3, Dok, yaitu kegoyangan lebih dari 2 mm, sudah dari arah horizontal dan juga arah vertikal. Nah, itu kan dari kekuatan dari gigi tersebut sudah tidak ada, Dok. Nah, kalau tinggal, maksudnya dipertahankan tersebut kan kurang berfungsi secara normal ya, Dok ya. Nanti malah ketika akan digunakan untuk makan tetap akan goyang dan merasakan sakit, Dok. Nah, pada kasus ini ternyata direkatkan menggunakan behel, Dok, ortodontik, Dok. Ya tadi, Dok, akan seperti tadi, mungkin kalau makan keras akan goyang, atau juga kalau misalnya ada akar yang runcing mungkin akan menyebabkan masalah yang lain, Dok. Misalnya bisa jadi sariawan, Dok, seperti itu. Jadi memang suatu perawatan ini akan mempertimbangkan yang lainnya, Dok. Mempertimbangkan yang lainnya agar tidak terjadi suatu permasalahan lagi. Seperti tadi ya, Dok. Gigi yang sudah goyang yang parah tidak bisa dilakukan suatu apa ya, Dok, tetap memposisikan gigi pada tempatnya karena itu tadi, Dok, pertimbangan. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan pasang gigi asli untuk gigi yang udah hilang gitu ya, udah dicabut, itu sebenarnya sangat tidak disarankan ya, karena kalau gigi asli yang sudah dicabut kemudian mau dipasang kembali atau mungkin gigi orang lain dipasangkan ke orang lain gitu ya, itu ada kemungkinan memang ada infeksi karena karena di dalam gigi itu sebenarnya ada saraf yang merupakan bahan yang kalau misalkan dia tidak ada di dalam rongga mulut, dia akan menjadi sarang kuman gitu ya. Kalau misalkan kuman itu ada terus di dalam mulut kita, ada kemungkinan kuman tersebut akan menyebar mau di mulut ataupun di seluruh badan kita. Kemudian untuk behelnya sendiri ya, ada kemungkinan itu behelnya hanya untuk menempelkan aja gitu. Hanya untuk nempelin giginya yang mau dipasang gitu ya. Tapi secara fungsinya kurang. Betul. Secara fungsi, karena behel sendiri fungsinya memang untuk memperbaiki gigi yang tidak sesuai pada tempatnya. Apabila disalahgunakan juga ada resikonya gitu. Nah, dari banyak yang udah kita bahas ya tadi, perawatan gigi yang tidak di dokter gigi, kemudian resiko-resikonya seperti apa, kemudian ada juga kewenangannya yang sebetulnya memang kita itu bisa bekerja sama gitu ya. Betul. Nah, mungkin dari Dr. Reynold nih ada sedikit tips and trick mungkin atau kiat-kiat untuk memilih gimana mau perawatan gigi di mana, atau mungkin kondisi gigi yang seperti apa yang butuh perawatan yang mungkin dilakukan oleh salon gigi seperti itu, biar mereka itu bisa mempertimbangkan nih ya, lebih bijak gitu. Ini perawatan kayak gini, kalau di dokter gigi demikian kayak gitu. Mungkin bisa diedukasi, Dok, yang mendengarkan dan melihat nanti. Baik, para penonton Setia Negoro FM ya, 107.3 FM. Pada tahap ini saya dokter gigi Reynold Adjida Pamungkas akan mengedukasi nih gimana sih atau kiat-kiat tertentu dalam menjaga gigi atau melakukan pemilihan terhadap fasilitas kesehatan yang dipilih. Nah, baik para penonton, mungkin permasalahan suatu gigi ini bermacam-macam. Ada yang ingin melakukan pemasangan bracket gigi supaya giginya menjadi rapi. Ada yang ingin supaya giginya tampak lebih putih.
ada yang ingin pemasangan gigi tiruan tetapi dengan harga yang terjangkau. Nah, jadi gini, suatu perawatan itu ada suatu prosedur yang akan dilakukan. Terlebih lagi adalah tentang prosedur kesehatan. Maka oleh karena itu sebaiknya adalah pergi ke fasilitas kesehatan yang memang benar-benar, Dok. Yang benar-benar itu gimana nih? Fasilitas yang kesehatan yang memang benar-benar biasanya terdapat suatu pelang, misalnya dokter gigi siapa X, gitu ya, dengan nomor registrasi sekian dan itu bisa dilakukan pengecekan, Dok. Betul. Bisa dilakukan pengecekan sehingga apa yang kita lakukan ketika kita melakukan perawatan tersebut, insya Allah keluhannya akan tertangani sesuai dengan keinginan ibu dan bapak dan juga pertimbangan dari dokternya. Nah, selanjutnya adalah tentunya kesehatan itu harus kita jaga, Dok. Kesehatan itu harus kita jaga agar tidak menimbulkan suatu permasalahan yang lain. Nah, terutama adalah kesehatan gigi. Kesehatan gigi ini mungkin orang-orang akan pergi ke dokter gigi ketika sudah ada suatu permasalahan, misalnya ngilu atau giginya sakit. Nah, itulah pentingnya untuk kontrol ke dokter gigi atau ke fasilitas kesehatan ke 3-6 bulan sekali adalah untuk mengetahui bagaimana kesehatan giginya, Dok. Selain itu juga memang akan terkendala dari segi pembiayaan. Mungkin ada beberapa perawatan-perawatan yang dapat ditanggung oleh BPJS, Dok. Seperti itu, Dok. Jadi dapat sedikit menangguhkan biaya yang akan dibayarkan. Begitu? Sudah, itu saja edukasinya? Ya. Oke, saya nambahin sedikit nih ya. Boleh, silakan, Dok. Jadi untuk ini edukasi secara menyeluruh ya tentang kesehatan gigi. Memang kalau misalkan kita mau mempertimbangkan lebih wise, lebih bijak gitu ya, kalau misalkan mau merawat gigi ya kita pertimbangkannya jangka panjang. Apabila kita tidak di dokter gigi yang mungkin memang ilmunya itu sedikit atau bahkan tidak ada, itu efek jangka panjangnya akan seperti apa. Kalau misalkan memang akan menimbulkan resiko atau efek samping, lebih baik datang ke dokter gigi. Dokter gigi tidak harus yang praktek sore mandiri. Kita bisa memanfaatkan BPJS ya teman-teman semua. BPJS itu memang sangat melayani kita apabila kita datang sesuai dengan vaskesnya. Apabila kita memang domisili di KTP itu di Wonosobo sini ya, kita bisa lihat dulu nih vaskes pertama atau fasilitas kesehatan pertama kita itu di mana. Biasanya di puskesmas di daerah sekitar rumah kita atau di sekitar satu kecamatan lah dengan rumah kita, seperti itu. Dari sana nanti di puskesmas kita bisa ngobrol banyak atau konsultasi saja boleh sekali ya. Boleh. Kalau misalkan kita ke dokter gigi tadi disarankan dengan dokter Renaud untuk kontrol ya, kita bilangnya ya, rajin untuk datang 3-6 bulan sekali. Itu tidak hanya ketika sakit saja ya kita datang ya kalau dokter gigi ya. 3-6 bulan sekali ini kita cek dari mungkin ada gigi yang mulai berlubang atau mungkin ada karang gigi yang kita tidak bisa bersihkan nih dengan sikat gigi gitu ya, atau ada noda-noda kok giginya warnanya hitam tapi tidak lubang, tidak sakit gitu ya, atau warna coklat-coklat gitu di gigi. Itu sebenarnya bisa kita bersihkan, langsung bersih ketika kita datang ke dokter gigi gitu ya. Dan itu memang tidak bisa hilang dengan sikat gigi ataupun dengan cara apapun ya kan. Kita udah tahu ya, kita kan zaman makin maju, ada banyak sekali bahan-bahan yang memang membantu katanya untuk lebih membersihkan gigi gitu. Sebenarnya lebih ke membersihkan sisa-sisa makanannya saja untuk produk-produk yang sekarang ini ya, seperti obat kumur atau mungkin yang sekarang itu ada alat dengan air yang agak kencang itu ya, nggak tahu namanya apa ya, itu sebenarnya bisa hanya untuk membersihkan sisa makanan. Untuk karang sepertinya
kok tidak bisa gitu, tetap harus ke dokter gigi karena tidak hanya menggunakan air ya membersihkannya, tapi dengan alat yang kemudian ada getaran tertentu yang kemudian bisa membersihkan karang gigi seperti itu ya. Kemudian untuk teman-teman semua nih ya, kalau misalkan memang dirasa perawatan gigi di dokter gigi itu mahal, ya kita harus lebih bijak lagi untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut kita ya kan. Kalau misalkan kita tahu nih, mungkin sekarang masyarakat udah tahu ya, sikat gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi dan malam gitu ya kalau kita tanya. Tapi kalau misalkan kita detail lagi tanyanya, paginya kapan, malamnya kapan gitu, ya paginya mereka taunya mungkin hanya pagi aja gitu. Nanti kita sarankan lagi setelah sarapan ya. Kalau mau lebih detail lagi 30 menit setelah sarapan baru kita boleh sikat gigi gitu ya. Kalau misalkan malam nih sebelum tidur gitu bilangnya ya teman-teman semua. Tapi kalau mau lebih detail lagi, sebetulnya 30 menit setelah kita tidak konsumsi makan dan minum yang manis atau berasa, berwarna gitu ya. Kalau misalkan setelah sikat gigi minum boleh, tapi hanya boleh minum air putih saja. Untuk susu, kopi, teh tidak menyarankan setelah sikat gigi minum lagi ya gitu. Ditambah obat kumur boleh saja untuk obat kumur, yang penting tidak terlalu sering, karena kalau untuk obat kumur yang kita tahu ya sepertinya banyak ada kandungan alkoholnya dan itu bisa menyebabkan untuk mulut atau gusi kita ya itu bisa iritasi kalau terlalu sering. Mungkin bisa sering ya, betul, bisa 1 kali sehari mungkin ya, atau 2 hari sekali itu boleh gitu. Kemudian untuk pemasangan gigi palsu ya, kita akan tetap menyarankan untuk dicabut terlebih dahulu, dan untuk pemasangan gigi palsu itu tidak bisa langsung habis cabut langsung dilakukan perawatan tahapan gigi palsu itu tidak bisa ya, karena kita harus menunggu dia sembuh dulu. Nanti kalau udah sembuh baru kita bisa lakukan pencetakan ya kalau kita bilangnya ya untuk pembuatan gigi palsu. Kalau misalkan buru-buru gitu ya kita tidak bisa mengikuti kepentingan dari pasien gitu ya, karena kan kita juga membutuhkan waktu untuk membuatnya, ada proses-prosesnya seperti itu ya. Ya mungkin keunggulan dari salon gigi itu memang bisa langsung saat itu juga ya, jadi memang keunggulannya atau kelebihannya dari mereka memang bisa langsung jadi saat itu juga, baik veneer ataupun mungkin gigi palsu, behel gitu ya. Kalau kita ada tahapan-tahapannya karena kita diajarkan seperti itu berdasarkan ilmunya, kemudian adanya pertumbuhan dan perkembangan dari setiap manusia itu memang berbeda-beda, penyembuhannya juga berbeda ya. Nah dari situ kita bisa lakukan perawatan sesuai dengan individunya atau masing-masing pasiennya, karena setiap pasien itu pasti berbeda. Betul dok. Kalau misalkan mau cabut gigi, ini cerita dulu ya. Kalau mau cabut gigi tidak semua pasien itu kasusnya akan sama. Tidak mungkin semua gigi itu akan mudah dicabut gitu ya. Dan di pasien itu sendiri setiap gigi itu tidak mungkin mudah dicabut gitu ya. Ada kesulitan-kesulitan tersendiri, ada hambatan-hambatan tersendiri di setiap gigi yang akan diambil gitu ya. Ya kita mungkin akhiri dulu ya. Ya dok. Ini kita sudah bahas banyak sekali resiko perawatan gigi, kemudian permasalahan-permasalahan dan perawatan-perawatan yang seharusnya tidak dilakukan di salon gigi atau tukang gigi. Kami akan lebih menyarankan untuk ke dokter gigi ya. Mungkin itu dulu. Ada yang mau disampaikan lagi, Dokter Reno? Sudah, Dokter Arifah. Sudah, oke. Ya, kita cukupkan dulu ya. Sehari kita hari ini sehat apa? Sehat seputar kesehatan gigi. Ya nanti kita jumpa lagi di setiap hari Rabu bersama dengan ahli-ahli yang lain ya, teman-teman kita yang lain yang kemarin juga sudah mengisi, dan kebetulan kita juga mendapatkan kebagian nih untuk membahas mengenai resiko perawatan gigi di tukang gigi.
Terima kasih sudah mendengarkan ya dan menonton kita selama kurang lebih 1 jam. Nanti untuk info-informasi yang lain bisa kalian cek juga di Instagram Korban Tukang Gigi, di mana di sana juga sudah menyatakan bahwa memang banyak sekali resiko-resiko yang dialami oleh pasien-pasien dari tukang gigi, dan juga banyak sekali contohnya ya, foto-fotonya bisa dicek. Nanti bisa kalian simpulkan sendiri bagaimana hasil dari perawatan di tukang gigi. Jumpa lagi dengan kita nanti di setiap hari Rabu di Sehaki. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye semua. Bye.